Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Yo, apa kabar lu? Sehat kabeh keluarga yo. Bali mana ambil aku Icang kontroversi gol Jepang. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film superhero yang berjudul Hancock tahun 2008 ya. Setelah sekian lama akhirnya mengidul film superhero. Iya, kebanyakan dari kalian pasti sudah nonton ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita nostalgia bareng lur. Sayang kalau nggak dibahas soalnya film seseru ini ya kan. Hancock bercerita tentang superhero overpower yang dibenci oleh masyarakat karena setiap aksinya selalu menyebabkan kerusakan dan kerugian. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang akan membantunya, dan sejak saat itu terkuaklah fakta yang mengejutkan. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita berpantun ria dari requestan dulurku Salamanderis ya, yang tentunya semakin absurd. Arigatou gozaimasu. Hey, move it! Film dimulai dengan sekelompok kriminal yang berusaha kabur dari kejaran polisi di Los Angeles. Mereka menggunakan mobil SUV putih dan tidak segan-segan menembak polisi yang mengejar. Di lain sisi, seorang pria bernama Hancock yang tidak terurus, lusuh dan habis mendem habis kobam dibangunkan oleh seorang bocil agar Hancock segera mengejar para kriminal yang sedang kabur. Loh, emang dia siapa? Dengan santainya Hancock pun memakai kacamata hitam, mengambil botol hammernya, dan tiba-tiba What, boy? Bad guys? Asshole. Ternyata Hancock memiliki kekuatan super. Dia bisa terbang, kebal terhadap apapun, dan memiliki otot yang di luar nalar. Namun karena masih kobam, Hancock tidak bisa fokus saat terbang. Burung-burung ditabrak, pesawat hampir aja kena senggol, dan juga menghancurkan banyak infrastruktur kota. Niatnya bantu polisi, tapi yang ada malah Hancock membuat beberapa mobil polisi hancur karena ulahnya. Saat sampai di mobil para kriminal, mereka semua pun ketakutan karena harus menghadapi Hancock. Awalnya Hancock meminta mereka untuk menyerahkan diri, tapi karena dia ditembak sampai botol minumnya hancur, Hancock yang emosi pun langsung memberi pelajaran dengan menancapkan mobil mereka di sebuah gedung tinggi. Dan inilah Hancock. Hancock is in the car negotiating with the gun. My Raven! Meskipun 3 orang kriminal tadi berhasil ditangkap, namun aksi Hancock menelan kerugian mencapai 9 juta dolar. Yang mana kejadian merugikan ini sudah berulang-ulang dilakukan Hancock saat menangkap penjahat. Dan bukannya mendapatkan pujian, tapi seluruh warga mengecamnya. Hancock yang melihat berita itu di sebuah warkop pun tetap slow dan gak peduli. Sampai akhirnya datanglah seorang mbak-mbak hot yang sangat mengidolakan Hancock dan mulai merayunya. Setelah itu Hancock membawanya ke tempat tinggalnya, yaitu sebuah mobil trailer yang diparkir jauh dari keramaian. Gak pakai basa-basi, mbak-mbak ini pun langsung nyosor, dan Hancock mewanti-wanti agar dia harus tetap waspada. Karena ternyata ketika mereka berazlole bisa seberbahaya ini dong. Asik-asiknya tasik lole, asik-asiknya tasik. Mbak-mbak ini yang awalnya terkena nafsu duniawi menjadi sangat ketakutan karena tidak menyangka pergantian oli Hancock sekencang peluru. Saat itu juga dia izin ke toilet, tapi ternyata dia langsung kabur dari jendela. Use the bathroom, please. Yeah. Hey, you... Di lain tempat, seorang spesialis hubungan masyarakat bernama Ray sedang melakukan presentasi berbentuk hati di depan kliennya. Sayangnya ide Ray ditolak karena terlalu aneh dan tidak sesuai dengan keinginan perusahaan kliennya. Lalu saat OTW pulang, Ray yang terjebak macet dan mobilnya tepat berada di atas rel, tiba-tiba palang pintu ditutup dan kereta sebentar lagi akan melintas. Jelas Ray pun sangat panik, dan untungnya Hancock datang menyelamatkannya. Hey, move it!
Lagi-lagi penyelamatan Hancock membuat banyak kerusakan. Orang-orang di sekitar rel pun memakinya dan sekarang gantian Ray yang membela Hancock agar kericuan di sana bisa mereda. Karena mobil Ray sudah hancur, Hancock pun mengantarkannya pulang dengan cara terbang membawa mobilnya. Yang tentunya sangat ngawur ya. Di sana Ray pun memperkenalkan anaknya Aaron dan juga istrinya Mary, yang entah kenapa Mary jadi was-was saat melihat Hancock. Sebagai ucapan terima kasih, Ray pun mengundangnya makan bersama dan terlihat Hancock yang gak ada sungkan-sungkannya ngambil makanan. Minum birnya di gelas tanpa izin, juga mengajarkan Aaron untuk melawan pembuli dengan cukup sadis, yang jelas membuat Mary emosi melihatnya. Sebelum Hancock pulang sebagai spesialis humas yang bisa mengubah cara pandang masyarakat, Aaron pun menawarkan Hancock untuk memperbaiki citranya yang selama ini dianggap buruk, agar bisa menjadi superhero yang dicintai dan dirispeki masyarakat. Change the way people see products, companies, people, and all. But I want you to give me one short pitch, okay? A superhero. For your autograph, people should be cheering you on the street. Don't stare, you guys. Not one of us. Karena selama ini hidup dalam kesendirian, setelah dipikir-pikir, Hancock pun akhirnya mau dibantu oleh Ray. Keesokan paginya dia kembali datang ke rumah Ray yang lagi-lagi menghancurkan aspal, dan bocil yang sering membuli Aaron bernama Michelle pun memanggil Hancock dengan sebutan Brengkes. Karena Michael nggak berhenti-henti memanggilnya Brengkes, Hancock pun langsung memberikan pelajaran seperti ini. He's an asshole. Stop calling me that. Asshole. That's not my name. Asshole. We hurt their feelings. You behave like an asshole. Setelah itu Ray menunjukkan video-video Hancock yang viral, seperti saat berpenampilan tidak senonoh di depan bocil ketika selesai memadamkan kebakaran, atau saat menyelamatkan paus yang malah mengenai perahu. Menurut Ray, sikap buruk Hancock disebabkan oleh rasa kesepiannya dan dia harus mulai bisa mengendalikan kekuatannya. Tak lama kemudian berita pun menyiarkan tentang aksi Hancock yang egois, merugikan dan tidak pernah mempedulikan orang lain. Sang pembawa berita yakin bahwa Hancock cepat atau lambat akan terjerat hukum karena selama ini dia tidak pernah menanggapi 600 panggilan pengadilan. Melihat berita itu, Ray punya ide agar Hancock datang ke pengadilan untuk meminta maaf atas kelakuannya selama ini dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik saat di dalam penjara nanti. Tujuannya apa lur? Agar publik rindu dengan kehadiran Hancock. Di penjara ayo, tapi pasti polisi akan membutuhkan bantuannya suatu saat nanti. I apologize to the people of Los Angeles. You deserve better from me. I can be better. I will be better. Life here can be difficult for me. Alcohol and anger, man. King of my jungle just said that. Satu hal yang terlupakan oleh Ray bahwa di dalam penjara banyak kriminal di sana yang ditangkap oleh Hancock. Meskipun Hancock sudah meminta baik-baik agar jangan mencari masalah dengannya, tapi tetap aja mereka masih mengepung dan berniat mengeroyok Hancock. Agar memberi efek jerah, Hancock pun akhirnya memasukkan salah satu endas napi ke silit napi lainnya, yang tentunya Ray cukup jengkel setelah mendengar kabar tersebut. You don't move, your head is going up his ass. Excuse me, please. Shoot you, asshole. Did you shove a man's head up another man's ass? Ray pun memberitai informasi bahwa pengadilan memutuskan untuk memenjarakan Hancock selama 8 tahun dan bisa berkurang jadi 4,5 tahun jika bersikap baik dan sopan. Namun Ray berjanji akan segera membebaskannya karena bagaimanapun polisi pasti butuh bantuannya Hancock. Wah, nggak peduli, Hancock yang emosi pun langsung menjebol pintu dan berniat pergi dari sana. Tapi Ray langsung menenangkannya karena yang dibutuhkan seorang pahlawan adalah kepercayaan masyarakat, dan untuk sementara Hancock harus bersabar di dalam penjara. Plan is, what are you doing? Hey! Stop right there! When they call, a hero's what we're gonna give them. Hari demi hari pun dilalui Hancock dan dia mencoba berbagai cara untuk memperbaiki diri. Seperti join grup sharing atau grup curhat, juga dinasehati oleh Ray agar mendarat dan melakukan aksinya tanpa merusak barang sedikit pun dan selalu menjaga ucapannya. Mr. Hancock, do you want to share today? Prune's a cycle. Let's watch the crosstalk, okay? I'm sitting there and I'm staring at myself in the mirror. Don't come in too hot. Don't land on the $100,000 Mercedes. Let me hear you say it. Let me hear you say, good job. Good job. Good job.
5 hari sejak Hancock di penjara, kasus kejahatan pun meningkat pesat sebanyak 30% dan polisi kesulitan mengatasinya. Sementara itu Mbak Mary dan Aaron menjenguk Hancock di penjara dan Mary pun meminta Hancock untuk jangan pernah mengecewakan kebaikannya Ray. Beberapa hari kemudian Ray pun datang memberikan kostum superhero untuk Hancock, tapi langsung ditolak karena desainnya yang kurang garang. Sampai akhirnya suatu hari Hancock ditelepon oleh kepala polisi yang meminta bantuannya untuk meringkus 4 perampok bank. Hancock pun langsung mencukur brewoknya, tidak menggunakan cukuran melainkan dengan kuku. Terpaksa memakai kostum super ketatnya dan terbang menuju ke TKP. Kali ini Hancock berhasil terbang tanpa menghancurkan gedung dan mendarat dengan mulus. Tak lupa sesuai ajaran Ray, dia mengatakan kerja bagus ke seluruh polisi di sana. Lalu berjalan dengan santainya menuju bank, menyelamatkan polisi-polisi yang terluka dan dengan sangat-sangat cepat 3 perampok pun langsung dihabisi. Good job. You said that. I need you to end this. Tersisa bos rampok yang membawa pemicu bom dan jika jempolnya diangkat sedikit saja maka bom di tubuh Sandra akan meledak. Sang bos pun memaksa Hancock untuk membobol berangkas berisi $30 juta lalu membawanya pergi dengan aman dari sana. Karena si bos memanggil Hancock dengan sebutan brengkes terus-menerus, of course Hancock langsung emosi. Dia menggepengkan dan menajamkan besi penutup lampu lalu berkata seperti biasanya, "Panggil aku brengkes 1 kali lagi atau nasib buruk akan menimpamu." Dan yang terjadi, strategi Ray ternyata berhasil berkat aksi penyelamatan Hancock yang memukau dan tanpa menimbulkan kerusakan. Seluruh warga dan media yang meliputnya pun bertepuk tangan memujinya. Untuk merayakan, Ray pun mengajaknya makan malam dan terlihat banyak orang yang mendadak ngefans dengan Hancock. Saat makan, Hancock pun bertanya ke Ray bagaimana dia bisa bertemu dengan Mary. Ray pun menceritakan jika Mary adalah istri keduanya, di mana istri pertamanya meninggal saat melahirkan Aaron. Sampai suatu hari Ray bertemu Mary di Superindo cabang Los Angeles dan entah kenapa dia jatuh cinta sejak pertama kali melihatnya. Lalu Ray pun gantian bertanya dari manakah Hancock berasal dan kenapa dia bisa punya kekuatan. Hancock pun menjawab jika yang terakhir kali dia ingat adalah saat terbangun di UGD rumah sakit lokal di Miami. Saat itu tulang tengkoraknya retak dan dokter mengatakan jika penyebabnya adalah karena Hancock berusaha menghentikan perampokan. Mendengar itu Hancock pun yakin jika dulunya dia adalah manusia biasa, tapi entah kenapa tiba-tiba dia memiliki kekuatan super sejak terbangun di RS tersebut. Dan perawat pun menjulukinya dengan nama Hancock karena jarum yang akan disuntikan patah dan retak di tengkoraknya tiba-tiba sembuh hanya dalam waktu singkat. Anehnya lur, di dalam saku Hancock terdapat 2 tiket bioskop film Frankenstein tahun 1930-an, yang mana artinya Hancock juga tidak bisa menua dan dia tidak tahu siapa yang saat itu diajaknya nonton. Kabar kekuatan Hancock sempat heboh di berita 80 tahun yang lalu. Namun lama-kelamaan orang-orang sudah mulai melupakannya. Dan entah kenapa Mary yang mendengar kisah Hancock tiba-tiba meneteskan air matanya. You didn't come in on like a meteor. Nope, woke up in a hospital. And when I woke up, I was chained. Only thing I had in my pocket was 2 movie tickets. It was probably in the papers 80 years ago. Hey, Mary. Too much wine. Karena Ray mabuk berat, Hancock pun menggendongnya sampai ke rumah. Lalu saat akan pulang, Hancock sempat ngobrol dengan Ray yang tiba-tiba memegang tangan Hancock. Entah syaiton apa yang merasuki, Hancock pun semakin mendekati Mary dan langsung menciumnya. Tapi tiba-tiba, Yeah, I don't... If Ray finds out about me, you're dead.
Loh, kok bisa punya kekuatan sama ya kan? Mana rumah sampai hancur pula. Keesokan harinya Mary pun meminta maaf ke tetangga-tetangga atas kerusakan mobil mereka. Dan juga mengatakan ke Ray bahwa semalam Hancock bersin sampai-sampai menghancurkan rumah. Tak lama kemudian Hancock pun datang dan ketika Ray sedang nelpon, dia memastikan apakah Mary benar-benar memiliki kekuatan. Dengan cara ditikam garpu dan diseplak endasnya pakai penggiling kue. Mike, how you doing? Yep. And that's still in 310, right? Hancock pun ingin berbicara lebih lanjut dan Mary mengiyakan permintaannya untuk datang ke rumah Hancock sore nanti, asalkan setelah itu Hancock pergi meninggalkan keluarganya. Dengan dandanan sangar Mary datang ke tempat Hancock dan Hancock pun bertanya beberapa hal. Mary menjawab jika dirinya lebih kuat dibanding Hancock dan umat dengan kekuatan seperti mereka semuanya sudah mati, yang mana sekarang hanya menyisakan mereka berdua. Lalu Hancock bertanya apakah hubungan mereka berdua sebenarnya. Oh ya, kita hanya saudara saja kok, kata Mary. Tentunya Hancock tidak percaya karena cara Mary menciumnya semalam lebih dari sekedar saudara. Hancock pun memutuskan untuk melaporkannya ke Ray tentang kebenaran istrinya, yang tentunya Mary langsung menyerang Hancock agar identitasnya tetap terjaga. They all died. It's just the two of us. Brothers don't kiss brothers the way you kissed me last night. All right. Jeez. Get your ass! Mary memperingatkan Hancock agar benar-benar menjauhi keluarganya karena selama 3000 tahun Mary sudah muak dengan semua omong kosong Hancock. Jelas Hancock yang lupa ingatan tidak bisa mengingat apapun dan keceplosan menyebut Mary sebagai wanita gila yang membuat Mary sangat marah besar. I am happy, okay? I don't know what you're talking about. With your bullshit for the last 3,000 years, and I am done! Saking besarnya energi atau haki mereka sampai-sampai cuaca berubah, angin topan muncul dan petir pun menyambar. Duel kembali terjadi yang membuat lantai gedung tempat Ray presentasi hancur. Hancock pun berusaha menenangkan Mary dan juga meminta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan dahulu, meskipun Hancock tidak bisa mengingatnya. Sementara itu Ray yang melihat mereka dari atas sangat terkejut karena mengetahui istrinya yang juga memiliki kekuatan. Important thing with all heart is brand recognition. That's I'm sorry. I don't remember. It's a beautiful thing I've ever seen. Sesampainya di rumah, Ray pun bertanya siapakah Mary sebenarnya, dan Mary akhirnya memberitahu bahwa dia memang memiliki kekuatan. Saat ini hanya Mary dan Hancock lah yang masih hidup, sedangkan pasangan-pasangan lainnya sudah mati. Itu artinya dulu Hancock adalah suaminya, namun mereka sudah berpisah puluhan tahun yang lalu. Tapi mau berpisah sejauh apapun, Mary dan Hancock pasti akan dipertemukan kembali. Seakan-akan itu adalah hukum alam. Mendengar itu, Ray pun hanya bisa terdiam, sedangkan Mary akhirnya pergi dari sana. He's my husband. Holy shit. Me and him. It's just us now. The others paired up and died. Fun. He's always there. He finds me. It's physics. Malam itu Hancock yang galau akhirnya minum-minum khamr lagi. Namun ternyata ada perampok yang sedang bersembunyi di sana dan Hancock pun langsung membantu Pak pemilik toko. Sampai akhirnya salah satu perampok menembak Hancock dan tanpa dia sadari, tembakan itu bisa melukai tubuhnya. Di lain sisi, betapa terkejutnya Ray melihat berita Hancock yang dilarikan ke RS karena ditembak perampok. Sementara itu Mary menjenguk Hancock dan dia memberitahu sebuah fakta bahwa kekuatan mereka akan menghilang jika saling berdekatan. Semakin jauh posisi mereka maka itu akan semakin baik karena Hancock maupun Mary bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Itulah alasannya kenapa ada beberapa luka di tubuh Hancock, karena dari tahun 4 sebelum Masehi mereka sudah bersama.
bersama dan Hancock selalu melindungi Mary dari serangan musuh. Begitu pula saat mereka nonton film Frankenstein 80 tahun lalu, di mana beberapa orang menyerang Hancock sampai kehabisan banyak darah yang membuatnya amnesia dan tidak mengenali Mary sama sekali. Tak lama kemudian gerombolan perampok bank yang berhasil kabur dari penjara langsung menembak mereka setelah mengetahui berita melemahnya Hancock. Naasnya Mary pun terkena tembakan telak karena berusaha melindungi Hancock, dan Hancock yang sangat emosi pun menyerang semua komplotan tersebut dengan brutal. Lalu salah seorang perampok dan pimpinannya berhasil menikam, memukuli dan menembak Hancock berkali-kali, yang mana rasa sakitnya juga dirasakan oleh Mary. Tepat ketika Hancock akan dibunuh, alhamdulillahnya Ray pun datang menyerang bos perampok. Sayangnya mereka berdua sudah sekarat, Hancock terkapar di rumah sakit sedangkan detak jantung Mary mulai berhenti. Sampai akhirnya Hancock berhasil sadar dan dalam kondisi terluka parah dia memaksakan dirinya berjalan menjauh dari lokasi Mary. Bahkan nekat lompat keluar gedung. Berkat perjuangannya detak jantung Mary pun mulai muncul yang akhirnya membuat Mary kembali sadar. Begitu pula dengan kondisi Hancock yang berangsur-angsur membaik karena semakin menjauh dari Mary. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Ray, Mary, dan Aaron sedang refreshing di pasar malam. Hubungan keluarga mereka sudah membaik, bahkan Mary sudah sangat open menceritakan beragam sejarah yang pernah terjadi di dunia. Di lain tempat yang sangat jauh, Hancock menelpon Ray untuk memintanya melihat ke arah bulan. Ternyata entah bagaimana caranya Hancock bisa menaruh ide logo milik Ray di sana, dan dia sangat yakin jika Ray bisa mengubah dunia dengan ide-ide kreatifnya. Mary pun hanya tersenyum melihatnya. Dia mencium Ray dan mengutarakan rasa bangganya kepada sang suami. Di akhir film, dengan kostum super ketat namun tidak nyeplak, superhero idola masyarakat yaitu Hancock siap memberantas kejahatan. You're gonna change the world. Buyar baru punya kekuatan gitu aja. Biasa. Bisa nggak ente ngilangin dana bansos?